Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti mata kuliah yang saya sampaikan untuk hari ini ya. Masih tetap di e-business ya untuk jurusan manajemen. Jadi e-business itu banyak sekali variasinya. Jadi ada di IT ya, di teknik informatika itu juga ada e-business. Tapi mungkin fokusnya atau titik beratnya itu akan beda ya. Kalau di manajemen tentunya ke manajemennya, tapi secara umum e-bisnis seperti saya katakan di pertemuan pertama itu adalah satu bisnis yang diintegrasikan dengan sistem elektronik, sistem digital ya, sehingga bisa menghasilkan satu bisnis dengan warna yang berbeda ya. Apakah itu dalam bentuk sistem secara umum di bisnisnya masing-masing, ataukah dalam lebih spesifik lagi mungkin dari sisi pemasarannya. Yang jelas ada di situ ada kombinasi, ada kolaborasi dan integrasi antara bisnis ya dengan sistem digital ya. Tuh. Mungkin dalam hal ini nanti kita akan belajar bagaimana kita memberikan penekanan pada sistem pemasaran secara digital ya. Itu yang sudah tren hingga saat ini, sehingga mahasiswa juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, perkembangan algoritma sosial media, algoritma tentang mesin pencari atau search engine, dan algoritma yang ada di aplikasi-aplikasi yang saudara install di HP-nya masing-masing. Oke. Untuk kali ini mungkin saya akan untuk pertemuan yang kedua ya, kita akan bahas tentang bisnis plan ya. Jadi bisnis plan. Apa sih bisnis plan itu? Jadi di sini secara umum sebenarnya ini sangat umum sekali ketika saya ngajar di beberapa di mata kuliah yang berbeda, misalnya di kewirausahaan. Jadi kemampuan untuk perencanaan satu bisnis bagi mahasiswa itu sangat diperlukan, sehingga di mana di situ ada kata bisnis, tentunya mahasiswa harus bisa merencanakan bisnis itu sendiri ya. Seperti saya sampaikan di awal pertemuan kemarin bahwa mahasiswa harusnya kita akan belajar secara aplikatif ya tentang bisnis itu sendiri. Jadi yang pertama adalah saya ingin Anda untuk memikirkan ide bisnis ya, ide bisnis. Kalau mungkin Anda sudah menjalankan satu bisnis itu sendiri, ya silahkan nanti bisnis itu nanti coba kita kelola secara digital ya. Kita kelola, ada sentuhan-sentuhan dan integrasi digitalnya yang bisa kita jadikan ya alat bantu untuk meningkatkan potensi, meningkatkan akselerasi ya, meningkatkan percepatan dari bisnis kita itu sehingga lebih berkembang lagi ya. Tuh. Jadi coba pikirkan satu ide bisnis, itu nggak perlu Anda punya bisnis, tapi kalau misalnya Anda punya bisnis ya silahkan ya untuk mencoba membuat mapping ya tentang bisnis itu sendiri ya. Jadi bisnis plan itu adalah perencanaan bisnis. Ketika saya mau usaha, itu apa yang harus saya persiapkan, produk apa yang harus saya persiapkan, kemudian pasar mana yang harus mau saya target, itu nanti ada hubungannya dengan bisnis plan. Jadi saya coba menjelaskan dulu ya, bisnis plan itu apa sih. Bisnis plan itu satu perencanaan bisnis ya, ide bisnis. Tapi ide bisnis di sini bukan hanya sekedar ide saja, tapi harus bisa di breakdown dalam bentuk kalau ide itu biasa mudah ya, Anda pulang dari kampus kemudian jalan ke rumah itu kiri kanan itu ide bisnis. Bahkan kalau bisa Anda hitung itu bisa ratusan bahkan ribuan kalau rumahnya agak jauh. Itu ide bisnis. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita
membuat mapping bisnis. Misalnya saya bisnis gorengan itu ya, itu ide bisnis. Tapi kalau misalnya kita mau membuat planning tentang bisnis gorengan, tentunya kita harus tahu gorengan seperti apa yang harus kita bikin, kemudian segmentasi pasar mana yang harus kita bidik, kemudian apa keunggulan dan keunikan gorengan saya daripada kompetitor saya, kemudian saya pakai channel apa, saya menggunakan hubungan dengan customer itu menggunakan media apa ya, kemudian proses flow-nya seperti apa dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ide, tapi harus bisa di breakdown dalam aktivitas bisnis pada umumnya ya. Apakah itu bisnis kecil maupun bisnis besar, itu sebenarnya sama, mappingnya sama, komponen-komponen bisnisnya juga sama ya. Cuma sentuhannya nanti bisa konvensional, bisa setengah konvensional, setengah digital, atau full digital. Itu tergantung dari bisnisnya masing-masing ya. Tuh. Jadi yang pertama, apa yang harus Anda jual, apa yang dijual, Anda untuk menentukan ide bisnis ya. Kalau suatu saat Anda ingin bisnis atau mulai sekarang Anda ingin bisnis, tentunya Anda harus pikirkan. Kalau saya pribadi biasanya saya lebih suka mana bisnisnya ya. Saya pada posisi apakah saya bisa menikmati satu produk itu sendiri ya. Sehingga tidak dipaksakan dan tidak latah. Biasanya orang bisnis itu laris, kita ikut-ikutan bisnis seperti itu ya. Bisnis misalnya bisnis es kepal ya, kita ikut-ikutan es kepal. Nah, itu adalah bisnis yang mungkin kita sebenarnya tidak suka, tapi hanya mengambil peluang atau kesempatan selagi laris gitu. Kita ikut-ikutan sehingga fondasi bisnisnya yang utama itu tidak kuat. Yang terjadi adalah di tengah jalan nanti akan terjadi mungkin down ya, kita tidak bisa lanjut lagi. Tetapi bisnis yang paling bagus menurut saya itu adalah bisnis yang sesuai dengan passion sendiri-sendiri ya, atau sesuai yang saya sukanya di mana, minat saya di mana, itu coba digali terus ya di dalam Anda berbisnis ya. Kemudian kalau misalnya nanti down, itu kita tetap bisa survive karena itu yang saya suka. Misalnya bisnis hobi itu yang paling enak itu ya. Saya suka sepak bola, bisnis di bidang sepak bola juga bisa. Saya suka musik, saya bisnis di musik ya. Dan seterusnya. Yang jelas bisnis itu menurut saya ya harus sesuai dengan passion kita ya. Saya suka desain, bisnis clothing, saya suka desain kaos ya. Kemudian saya suka membuat desain sepatu, saya bisnis sepatu. Saya suka sepatu nih, tiap hari harus pakai sepatu. Saya seneng alat-alat rumah tangga, harus saya bisnis. Kemudian bisnis tidak harus bisnis fisik, tapi harus ada juga bisnis digital ya. Misalnya saya suka software ya, saya bisnis softwarenya. Saya mempunyai hobi menulis, saya bisnis buku ya. Kemudian service consulting, kemudian home cleaning dan seterusnya. Itu adalah ide-ide bisnis. Nah, kemudian model bisnisnya itu seperti apa? Apakah saya sebagai supplier sehingga disebut B2B, business to business, ataukah mungkin model bisnisnya B2C atau business to customer, jadi langsung pengecer atau langsung ke end user atau ke customer, itu B2C, atau modelnya seperti marketplace, itu model bisnisnya. Kemudian model bisnis saya, sumber daya saya seperti apa? Apakah saya industri rumah tangga, ataukah saya menggunakan jasa orang lain untuk memproduksi produk saya, ataukah saya merupakan dropshipping, saya cuma menjalankan pemasaran, kemudian yang produksi, kemudian yang produksi dan pengiriman ada sendiri, ataukah sistem grosiran ya, saya kulaan atau saya ngambil partai kemudian saya jual secara grosir, itu wholesale ya. Nah, itu adalah model-model bisnis yang mungkin bisa Anda jadikan referensi untuk menjadikan bisnis Anda itu sendiri ya. Kemudian
eh, ya ini model-model bisnis yang bisa jadikan referensi. Yang pertama Starfront model, Starfront model toko virtual ya, toko virtual tempat berdagang menjual produk pada web ya, yang meliputi online katalog produk, order processing, proses ordernya secara online juga ya, kemudian menggunakan pembayaran e-payment ya, pembayaran secara online juga, bisa menggunakan alat-alat bantu pembayaran, transfer bank, kartu kredit, kemudian ada beberapa digital currency ya. Nah itu bisa dan sebagainya. Misalnya Lazada itu kan mulai sistem pembayarannya mungkin sudah bisa kita membayar pakai apa saja, pilihannya kan banyak juga ya. Kemudian pengirimannya, katalognya juga, sistem katalognya juga sudah ditata sedemikian rupa. Jadi toko dia mendisplay foto, video ya, sehingga pemilik toko itu berusaha untuk menyuguhkan beberapa gambar foto yang real, artinya seakan-akan real, sehingga customer benar-benar dimanjakan dengan satu sistem perdagangan di toko itu dengan hanya memilih-milih, memilah-milah dan seterusnya ya. Jadi itu Starfront models ya. Kemudian auction model, web ini menawarkan berbagai situs lelang, jadi auction, banyak sekali situs-situs lelang ya. Untuk menentukan harga terendah pada item tersedia, situs lelang bertindak sebagai forum mana pengguna internet yang berperan sebagai penjual ataupun penawar ya. Banyak situs lelang, auction, tokpol dan seterusnya. Anda pun juga bisa membuat situs-situs lelang ya. Kalau misalnya Anda bisa membuat website ataulah misalnya katakanlah misalnya Anda punya sistem, kemudian dilempar pembuatan website auctionnya itu kepada anak-anak yang bisa, atau mahasiswa lain atau orang lain yang bisa membuat sistem auction itu sendiri ya, Anda bisa memanage di situ. Kemudian juga sistem portal, model portal ini memberikan pengunjung kesempatan untuk menemukan hampir segala sesuatu yang mereka cari. Itu portal-portal seperti mesin pencari ya, seperti Google, Yahoo, Bing dan seterusnya ya. Banyak mesin-mesin pencari, tetapi di Indonesia itu hampir 90% menggunakan Google sebagai media mesin pencarinya. Jadi model-model bisnis di online itu banyak ya. Ataukah Anda punya model sendiri ya, punya usaha sendiri, kemudian dibuat semacam company profile atau toko online ya, atau toko online. Anda bisa sebenarnya membuat, misalnya saya juga ada beberapa model bisnis saya ya, model bisnis saya dan model-model bisnis klien saya, misalnya yang modelnya seperti toko online, misalnya Zaidan. Nah, ini ya, misalnya salah satu contoh. Nah, ini contohnya Zaidan hijab ya, ini juga saya yang bikinkan. Jadi model toko, model-model toko online ya, model-model toko online. Jadi di sini pemiliknya ingin jualan jilbab ya, jilbab, modelnya seperti Tokopedia, seperti Shopee itu ya, seperti ini. Ini adalah model bisnis bagaimana kita membuat satu toko virtual ya, di mana di situ ada display produk yang disertai dengan deskripsi produk, kemudian juga ada sistem pembayarannya, sistem berhubungan dengan customer service-nya seperti apa, itu lengkap di sini ya. Kemudian modelnya seperti
eh, apa company profile, misalnya company profile seperti misalnya ini ya, Rizky Atlas, ini company profile ya, ini adalah jualan terlalu besar, saya kecilkan ya. Nah, ini company profile yang dimana pemiliknya adalah jualan produk berupa jasa kaca hias ya, kaca hias semacam ini ya. Ini juga ada macam-macam produknya, juga ada ya. Ini ada produknya, ini ada penjelasannya ya. Kemudian juga produknya ada penjelasannya dan seterusnya. Nah, ini adalah apa namanya, klien-klien saya ya, yang apa namanya, menunjuk saya sebagai konsultan marketingnya, sehingga saya buatkan website semacam ini. Dan banyak sekali misalnya yang model-model toko online, model-model company profile itu banyak sekali. Anda bisa browsing ya, misalnya Anda nyari sesuatu, tentunya di situ nanti akan ada beberapa produk yang bisa Anda jadikan referensi bisnis ya, semacam itu. Oke, kita kembali. Bentar. Kita kembali ke kita kembali ke sini lagi ya. Kita besarkan dulu biar kelihatan. Iya. Ya, pas ya. Oke. Jadi Anda bisa membuat bisnis model sendiri ya. Yang penting di dalam komponen-komponen itu harus tahu ya, apa komponen-komponen yang ada di dalam usaha itu sendiri. Jadi kalau secara umum kita ada beberapa komponen yang bisa Anda breakdown ketika Anda sudah punya ide bisnis ya. Misalnya segmentasi pasarnya kemana? Saya jual apa namanya, jual hijab, jual jilbab itu kepada siapa? Jadi itu nanti dicari dulu hijab saya itu modelnya seperti apa, apakah model remaja ataukah anak-anak ataukah dewasa ataukah orang tua. Nah, itu segmentasi pasar, jadi lebih spesifik, lebih bagus itu nanti. Kemudian kita harus nyari namanya value. Value itu adalah nilai yang bisa kita unggulkan dari produk kita. Kita cari value kita itu di mana, apakah dari sisi bahannya, ataukah dari sisi pelayanannya, ataukah dari sisi harganya, ataukah dari sisi yang lain ya. Nah, itu value preposisi namanya. Kemudian dalam penjualannya kita membutuhkan channel apa? Dalam mendeliver, dalam mengirimkan pesan dari value preposisi kepada segmentasi pasar, itu kita butuh channel apa ya. Kalau misalnya anak-anak atau remaja, mereka menggunakan aplikasi apa yang paling banyak? Misalnya TikTok misalnya. Ya udah, kita pakai TikTok untuk mendeliver atau mengirimkan pesan value kita kepada customer segmen kita. Itu namanya channel. Ya, kemudian juga customer relationship-nya. Jadi ketika kita berbisnis tentunya ada hubungan, kita harus menjaga hubungan baik antara customer dengan kita sebagai pemilik usaha, sehingga customer relationship ini kita menggunakan model penanganannya seperti apa ya, model penanganannya seperti apa. Jadi itu adalah customer relationship.
Kemudian kita harus tahu resource-nya kita apa, mesin-mesin produksi kita apa, tenaga kerja itu seperti apa ya, aktivitas bisnis kita itu seperti apa, mulai proses flow-nya seperti apa, mulai dari start sampai pemasaran, mulai dari mencari bahan baku sampai menjadi barang jadi hingga pemasaran sampai ke tangan end user atau tangan customer itu seperti apa. Kita harus ngerti prosesnya. Jadi model-model pemasaran, misalnya pemasarannya modelnya seperti apa, apakah pemasaran bertingkat yang terdiri dari distributor, agen dan seterusnya, atau langsung ke end user, kita langsung kirim ke atau kita langsung jual kepada konsumen ya. Kemudian partnershipnya seperti apa. Jadi ketika kita mau bisnis, kita membuat kerjasama itu kepada kerjasama itu seperti apa, siapa dan seperti apa. Jadi misalnya saya usaha gorengan misalnya, kerjasamanya kepada siapa ya, kepada misalnya kepada toko-toko yang menjadi bahan baku gorengan itu ya. Kemudian kalau misalnya ada delivery order, itu kita harus punya kerjasama dengan orang yang bisa mengirimkan dari produk kita ke customer, misalnya pakai jasa ekspedisi, jasa kurir dan seterusnya. Itu kita harus ngerti partnershipnya kita mau seperti apa. Kemudian dari sisi finansial, antara pengeluaran pendapatan itu kita harus jelas. Pendapatan kita itu dari bisnis kita itu dari mana sumber-sumbernya. Kemudian dari pengeluarannya itu seperti apa ya. Mulai dari pengeluaran harian, pengeluaran rutinnya, pengeluaran yang tak terduganya seperti apa, kita harus bisa memetakan ya. Tuh. Kemudian, nah itu ada komponen-komponen bisnis yang bisa Anda uraikan ya, untuk menguraikan ide bisnis yang sudah Anda bangun tadi. Kita lebih ke aplikatif saja ya di sini. Jadi tidak teori, cuma kita langsung aplikasi saja. Mungkin ada berapa persen, mungkin adalah banyak ya mahasiswa sekarang yang usaha sendiri itu. Nah, oleh karena itu kita coba memetakan bisnis itu ya sesuai dengan bisnisnya saudara semua ya. Kemudian, nah ini adalah kita akan nyoba mengisi bisnis model kanvasnya. Ini adalah sistem bagaimana kita memetakan satu bisnis itu dalam satu lembar gitu. Jadi secara sistematikanya itu nanti akan lebih mudah. Saya sebagai pembaca itu nanti akan juga lebih mudah untuk menganalisa apakah sistem Anda itu misalnya layak untuk diperjuangkan atau layak untuk dieksekusi ataukah enggak ya. Ini biasa dipelajari di kewirausahaan ya, tapi saya coba untuk menggali ide Anda lebih awal lagi ya, lebih awal, sehingga ide-ide Anda secara secara kewirausahaan itu nanti muncul ya. Seperti saya katakan di awal tadi, komponen-komponen dari model bisnis itu ada beberapa. Yang utama yang biru ini ya. Yang biru ini yang utama. Yang terdiri dari customer segment, kemudian juga yang kedua value proposition, kemudian yang ketiga adalah channel, yang keempat adalah customer relationship ya. Yang kelima itu revenue stream, yang keenam adalah resources, yang ketujuh adalah activity, dan kedelapan adalah key partner. Kemudian tentunya ada cost structure-nya. Cost structure itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang Anda bisa Anda identifikasi setiap bulannya, ataukah revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan-pendapatan yang bisa Anda dapatkan di dalam bisnisnya ya. Jadi nanti cara untuk mengisinya, yang pertama design for, itu nama Anda di sini. Design for itu untuk bisnisnya. Misalnya nanti ada contohnya ya, nanti akan saya kirim form yang satu kosong, yang satu isi ya. Yang isi itu adalah contohnya,
yang kosong itu Anda isi, coba Anda isi ya. Dalam waktu 1 minggu tolong diisi itu nanti ya. Desain by nama Anda, silahkan ditulis nama di sini. Kemudian yang kedua, business definition-nya seperti apa ya? Business definition-nya. Business definition. Saya coba cari aja ya, apa namanya, langsung saya tunjukkan contohnya saja. Apa ya, bentar. Kita coba nanti tunjukkan. Ya. Nanti tak kasih contoh ya. Ini saya masih nyari filenya, belum ketemu, belum saya siapkan. Jadi nanti kita nanti akan belajar tentang ini ya, bisnis model ini. Oh ini ya, e-commerce. Nah ini ya, coba untuk sorry, saya buka dulu ke error. Ini di lupa belum saya siapkan ya tadi ya, maaf, harus nyari RTI ya, ini ya. Nah saya coba untuk Excel, bukan nih. Ya, ini contoh bisnis model ya, bisnis model. Nah ini nanti saya share, ini contohnya ya, ini desain for untuk produknya, misalnya sonet.com itu memang ini si Dina Dwi Kriswijayanti ini ingin berjualan online tentang yang ada hubungannya dengan sepatu rajut ya.
Nah, kemudian bisnis definisinya adalah Sonet adalah supplier sepatu rajut yang memiliki beragam motif, bentuk, harga yang terjangkau ya. Kemudian visinya menjadikan supplier produsen sepatu rajut yang terbaik dan terpercaya di Indonesia ya. Kemudian dari sisi customer segment dia menyasar toko-toko sepatu, jadi dia akan nyuplai ke toko-toko sepatu, komunitas, kemudian juga organisasi mahasiswa. Kemudian channelnya pakai sosial media, YouTube, kemudian pemasaran online, pakai blog, forum jual beli dan seterusnya. Kemudian value preposisinya itu adalah keunggulan, nilai yang mau ditawarkan kepada customer itu seperti apa. Dia kapasitasnya 50 per week, oh berarti banyak nih, berarti per hari bisa 7 sepatu. Seperti itu. Keunggulannya lagi prosesnya cepat, kualitasnya bagus, desain by order, bisa desain. Nah, itu keunggulan. Yang mungkin keunggulan itu nanti silahkan untuk disampaikan ya. Kemudian customer relationship-nya menggunakan apa? Kemudian juga di sini harus ada programnya apa? Program untuk menjaring atau membuat customer itu menjadi nyaman, kemudian program-program hubungan dengan customer itu supaya ini hanya media saja, tapi misalnya ada program-program khusus, misalnya program diskon, kemudian program hadiah ya, dan seterusnya ya, beli satu dapat satu itu juga ya. Nah, kemudian setelah customer relationship-nya, kemudian profitnya dari mana ya, profit revenue stream-nya dari mana ya, apakah profit penjualan, desain karena dia mungkin menggunakan YouTube ataukah menggunakan website, dia daripada nganggur dikasih kode AdSense ya misalnya, seperti itu supaya dapat uang dari Google. Nah, kemudian resources-nya apa, ada alat komputer, HP Android, SMS Blast, ada WA Blast ya, ini SMS sudah lama ya, ada WA Blast dan seterusnya. Kemudian aktivitasnya ini cenderung ke proses marketingnya seperti apa, proses produksinya seperti apa, jadi proses flow-nya atau aliran prosesnya, cara pembuatannya itu seperti apa ya. Kemudian partnership-nya itu toko bahan, desainer, perajut ya, mitra konveksi, kemudian ekspedisi, kalau hubungannya dengan SEO itu ada artikel writer ya, kemudian juga desain grafis ya. Kemudian cost structure-nya ya, itu pengeluaran yang mungkin dilakukan atau mungkin dikeluarkan setiap bulannya ya, apakah biaya iklan, koneksi internet, kemudian gaji, ekspedisi dan seterusnya. Kemudian kompetitornya siapa ya, Anda harus punya data kompetitor, bukan untuk menyaingi atau mengalahkannya, tapi mencari peluang yang mungkin belum digarap oleh kompetitor ya. Tuh. Kemudian leverage-nya, leverage itu daya ungkit itu kira-kira produk saya itu laku keras pada season seperti apa, pada kondisi seperti apa ya. Misalnya dapat order dari perusahaan ya, langsung besar gitu ya, kemudian ada orderan dari maba, mahasiswa baru ya, lumayan langsung besar gitu ya. Nah itu nanti tolong diisi ya, Anda bisa nyari di internet banyak sekali contoh-contoh tentang bisnis model itu sendiri ya. Oke, ini nanti saya share di Google Class ya, silahkan nanti di download dan diisi ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cuma membahas tentang model bisnis, ide bisnis dan model bisnis ya. Mungkin minggu depan kita akan masuk ke materi yang apa ya, riset mungkin ya, riset. Jadi tentang bagaimana kita mengetahui pasar kita itu di mana, produk kita itu apakah diperlukan oleh pasar ya, bisnis kita itu nanti bisa diterima oleh pasar. Nah itu harus diawali dengan data-data riset ya, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya.
Jadi tugasnya hari ini adalah membuat bisnis model. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.